걔는 나랑 꽤나 닮았어. Hai, apa kabar bro and sis sekalian? Kali ini kita akan membahas film aksi Korea tergila di tahun 2025 yang penuh pertarungan, pengkhianatan, dan dendam berdarah. Judulnya adalah Mantis, dibintangi oleh Im Siwon dan Park Gyu Young. Film ini dibuka dengan adegan dua kakak beradik pembunuh bayaran kelas pemula yang sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin pinggiran kota. Saat si kakak lagi di toilet, dia menemukan seorang korban eksekusi yang masih sekarat. Tapi bukannya menolong, dia justru menghabisi korban itu sekalian. Karena dalam dunia mereka, belas kasihan hanya memperlambat kematian. Namun begitu keluar, dia dikejutkan oleh sosok misterius Min Kyu, bos besar MK. Ternyata mereka melanggar aturan dan sekarang saatnya mereka membayar. Si kakak sudah lebih dulu dihabisi dan kini giliran si adik gondrong yang mencoba kabur. Tapi sialnya di ujung jalan seseorang sudah menunggu bro. Sosok berpakaian hitam dan merah membawa dua bilah sabit pendek senjata khas belalang sembah. Ya, dialah sosok Mantis si abang ganteng bro. Tanpa banyak bicara, Mantis langsung bergerak dan dalam sekejap si gondrong itu tak lebih dari potongan-potongan tubuh berserakan di jalanan. Inilah perkenalan brutal dari Mantis, dingin, tajam, dan penuh emosi. Namun sepertinya ini adalah misi terakhir Mantis. Ia akan segera mengundurkan diri dari dunia itu. Namun atasannya Min Kyu awalnya tak setuju, hingga akhirnya ia mengizinkan dengan satu syarat. Ia akan menggantikan posisi Mantis dengan seseorang yang Mantis percaya, yakni sahabat sekaligus rival lamanya Jae. Singkat cerita, si abang ganteng akhirnya pulang dari liburan. Namun setiba di negeri ginseng, dia dapat kabar bahwa bos agensi pembunuh bayaran tempat dia bekerja telah dihabisi. Kini ia tak punya naungan, namun beruntung dia masih punya si cantik dan 3 teman lainnya. Singkat cerita, mereka akhirnya mendirikan agensi sendiri, berharap bisa mandiri dan membangun bisnis sendiri. Namun sebelum semua itu terjadi, dia menyempatkan diri mengunjungi mantan gurunya. Dia langsung mendapat sambutan hangat. Ia langsung dibanting ke meja dan digebukin. Namun si abang ganteng coba melawan bro. Ia coba membalas setiap serangan dari mantan gurunya itu. Ia menangkis pukulan dan coba menyerang balik. Namun tetap saja senioritas di agensi mereka bukan sekedar simbol belaka, melainkan bentuk dari kemampuan dan pengalaman. Dan kini dia mulai menyerang dengan 2 besi itu. Si abang ganteng benar-benar kewalahan kali ini. Hingga akhirnya saat dia akan diserang, dia mengambil keramik langka milik pria itu dan menggunakannya sebagai tameng. Dan tentu saja ia tak tega menghancurkan barang mewah itu bro. Singkat cerita, mereka akhirnya berhenti. Mantan gurunya itu ternyata sudah punya rencana untuknya. Dia mengajak Bang Ganteng untuk mengambil alih agensi MK usai kematian sang pimpinan. Namun si abang ganteng menolak secara halus. Ia lebih memilih membangun perusahaan baru yang belum terkenal bersama si cantik dan teman-temannya. Mereka begitu percaya diri, apalagi dengan nama besar si abang ganteng di dunia bunuh-membunuh bro. Mereka akhirnya mendapatkan beberapa pekerjaan. Mereka menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik, menghabisi satu persatu orang yang jadi target para kliennya. Namun tidak mudah untuk membangun sebuah perusahaan dari nol. Ada banyak sekali permasalahan, terlebih lagi permasalahan internal. Rasa iri dan dengki menghasut persahabatan. Si gadis cantik yang begitu ambisius sering merasa diremehkan. Terlebih lagi dia merasa lebih hebat dari si abang ganteng bro. Masalah itu makin lama makin melebar. Pembagian tugas yang tak merata menjadi pupuk dari rasa iri dan tinggi hati. Hingga suatu malam si gadis didatangi sekelompok orang. Si gadis cantik benar-benar jago. Dia berhasil menghajar orang-orang itu, menikam mereka tanpa ampun, menghabisi mereka tanpa belas kasihan. Dan siapa sangka salah seorang di antaranya adalah teman mereka sendiri. Tapi si cantik tanpa ragu tetap menghabisinya. Dan siapa sangka itu semua adalah akal-akalan pemuda ini bro. Dia adalah seorang bos game online yang kepincut dengan bisnis sewa jasa pembunuhan. Dan dia mengasuh si cantik untuk bekerja untuknya dan meninggalkan si abang ganteng. Dan benar saja akhirnya mereka terlibat pertengkaran yang berjurus ke pertarungan. Keduanya bertarung di atap dengan senjata sungguhan. Dan kali ini
bukanlah latihan bro. Mereka akan saling habisi satu sama lain hingga akhirnya si cantik yang memenangi pertarungan. Rekannya pun merekam semua pertarungan itu dan tak butuh waktu lama video itu menjadi viral. Si cantik pun akhirnya bergabung dengan pengembang game online tadi. Ia menjadi begitu sukses dengan bisnisnya, sementara si abang ganteng terpuruk dengan agensinya. Hari itu para agensi pembunuh menggelar rapat tahunan dan di sana si cantik terlibat cekcok dengan sang pimpinan MK yang baru. Mereka bahkan sudah saling menantang dan kini mereka mulai melepaskan serangan. Namun saat si cantik melepaskan tinjunya, tiba-tiba si abang ganteng pasang badan bro. Pukulan itu bersarang tepat di wajahnya. Seketika ia jatuh pingsan ke lantai. Namun semua itu hanya sandiwaranya untuk menghindarkan pertarungan antara si cantik dengan ketua MK yang baru itu. Karena dia tahu kemampuan si cantik belum sebanding dengan pria itu bro. Ia pun tahu bahwa semua itu adalah ulah pria ini, bos besar yang berada di belakang si cantik itu. Tapi pertarungan tetap tak bisa dihindarkan. Bos game online itu ingin sekali menghancurkan agensi MK. Karenanya dia mengirimkan pisau berdarah sebagai bentuk tantangan dari si cantik kepada sang pimpinan agensi MK. Tantangan itu pun diterima oleh pria itu. Dan saat mengetahuinya, si abang ganteng pusing 7 keliling bro. Di satu sisi adalah mantan gurunya, sementara di sisi lain adalah orang terdekatnya dan dicintainya. Si abang ganteng coba mencari jalan keluarnya, tapi dia tahu masalah kini sudah seperti benang kusut. Hingga akhirnya ia mengatur strategi untuk bekerja sama dengan si cantik itu demi mengalahkan mantan gurunya. Ia datang lebih dulu ke tempat pertarungan. Dia menemui mantan gurunya itu dan meminta untuk menghentikan pertarungan itu. Tapi pria itu tak mau mendengarkan hingga akhirnya si abang ganteng terpaksa mengeluarkan senjata khasnya. Ia mulai menyerang dengan menghadang mantan gurunya itu, namun justru si abang ganteng yang terkena serangan. Pahanya terluka akibat serangan, namun saat pintu lift terbuka ia masih sempat menangkis serangan agar tak mengenai si cantik itu bro. Ia pun segera menyuruh si cantik untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi gadis keras kepala itu justru menyerangnya. Ia pikir dia punya kemampuan lebih dan benar saja ia coba menghadapi pria itu. Dan akhirnya terjadilah pertarungan 3 orang sekaligus. Kini semua saling serang kecuali si abang ganteng yang tetap tak mau menyerang si cantik itu. Meski si cantik sudah berulang kali menghunus pedang ke arahnya. Hingga akhirnya pria itu kembali datang menyerang. Dia benar-benar tangguh bro. Si cantik maupun si abang ganteng benar-benar bukan tandingannya. Ia bisa membuat keduanya kerepotan bahkan terjungkal dan terluka. Kini si cantik coba menyerang lagi, tapi lagi-lagi serangan itu tak ada artinya. Bahkan kini ia dibuat terlempar dan tak berdaya. Kini dia menikamnya tepat di dada, namun sebelum nyawanya hilang sia-sia, si abang ganteng muncul melemparkan sabitnya. Ia menghalanginya dari membunuh orang yang dicintainya dan kini dia maju dan bertarung dengan pria itu bro. Ia menahan serangannya dengan pedang sabit itu dan di saat itulah si cantik menghunuskan pedangnya. Ia bahkan rela jika itu berarti mengenai si abang ganteng dan benar saja pedang itu menghujam tepat di perut pria itu. Perempuan satu itu benar-benar tinggi hati. Setelah berhasil menikam pria tadi, dia pikir hal itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya dan si abang ganteng tak akan bisa apa-apa, apalagi dengan kakinya yang sudah terluka. Hingga akhirnya si abang ganteng menunjukkan kemampuan sebenarnya. Saat pria itu bangkit dan coba menghabisi si cantik, bang ganteng maju dengan pisau sabitnya bro. Kini dia menunjukkan kemampuan aslinya. Ia berkelebat dengan sangat cepat melukai bagian tubuh manapun yang terbuka. Ia berkelebat dengan sangat cepat melukai bagian tubuh manapun dari pria itu yang bisa didekatinya. Hingga akhirnya dia bersiap dengan jurus pamungkasnya. Dia menebas pria itu dari segala sisi, depan, belakang, kanan, kiri, bahkan dia menyerang dari atas dan bawah. Hingga akhirnya pria itu benar-benar kewalahan. Ia menderita begitu banyak luka membuatnya tersungkur tak berdaya. Tapi bang ganteng tak mau membunuhnya. Ia masih memberinya kesempatan untuk pergi dan menikmati pensiun seperti yang pernah diberikan mantan pimpinan mereka kepada pria itu. Pria itu pun akhirnya menangis. Ia tak menyangka akan dikasihani oleh si abang ganteng. Namun saat dia bersiap untuk pergi, gadis cantik itu datang dan mencabut pisau dari perutnya. Seperti diketahui, pisau yang dicabut akan memberikan kerusakan yang luar biasa dibandingkan ketika pisau itu ditusukkan. Seketika wajah pria itu memucat.
loncat, pandangan matanya mulai layu dan seketika tubuhnya ambruk jatuh ke lantai. Perempuan yang nyaris kehilangan nyawa itu akhirnya menghabisi nyawa pria itu, dan Bang Ganteng hanya terdiam dengan wanita yang dicintainya itu hancur karena ambisinya. Ia akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Tak hanya itu, dia juga sedang dalam proses mengambil alih agensi MK itu. Tak sampai di situ, dia juga memberikan order kepada si Abang Ganteng untuk menghabisi si bos game online yang saat ini masih jadi bosnya. Ia tega berkhianat bahkan meninggalkan orang yang dicintainya, semua demi dunia dan ambisinya bro. Menjadi pembunuh nomor 1. Wadidaw, mantap-mantap filmnya bro. Kita jeda dulu ya bro, sambung lagi ke part berikutnya, tetap di sini di Snack Video.